kita bersyukur atas kemurahan kasih Tuhan yang telah berlaku dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Dan pada saat ini saya senang oleh karena saya melihat keterlibatan semua, bukan hanya anggota Ciracas, dari beberapa jemaat juga hadir pada saat ini untuk mendukung akan pelayanan ASI di sekolah kita ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tentu ini didasari oleh karena kita menyadari bahwa ada tugas tanggung jawab yang Tuhan telah berikan bagi kita, yaitu amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang kita nggak perlu pergi, saudara-saudaraku. Nah, di sekolah Tuhan ini ada 515 yang bukan Advent, yang kita siap untuk melayani. Dan tentu saudara-saudaraku, kita hanya diminta waktu 1 jam dalam 1 minggu. Dan waktu 1 jam ini tentu saudara-saudaraku adalah satu momen yang sangat indah dalam kehidupan kita. Dan dalam melayani ini tentu kita harus memiliki satu sukacita, melayani dengan sukacita dalam kehidupan ini. Karena itulah yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita dalam pelayanan ini. Di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7 mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, Tuhan mengatakan melalui pernyataan dari Rasul Paulus agar kita bersukacita dalam pelayanan. Ya, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ketika dia berada di dalam penjara pada saat itu. Di balik penjara, tentu ini membuat di dalam penjara Paulus tidak membuat Paulus menjadi orang yang kecewa, menyesali panggilannya lalu dia berhenti untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita ini belum di penjara, saudara-saudaraku. Kita masih bebas, ya. Kita masih bebas melakukan pelayanan ini. Belum ada larangan sejauh ini. Dan kesempatan itu sangat terbuka bagi kita dalam pelayanan ini. Saudara-saudaraku, kalau Rasul Paulus mengatakan bersukacita sekalipun dia di dalam penjara dan berbagai macam tantangan kehidupan yang dihadapi, itu tidak membuat dia menjadi tawar hati, apalagi kita sebagai umat Tuhan. Tentu adalah lebih mudah bagi Rasul Paulus untuk bersungut-sungut, adalah lebih mudah bagi Paulus untuk mempertanyakan Tuhan. Namun semuanya itu Paulus tidak memikirkan akan hal itu. Paulus tetap berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Masalah dan beban hidup tidak seharusnya membuat kita mundur dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Beban hidup justru akan memberikan bobot nilai pada iman kita dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, waktu 1 jam yang kita gunakan ini, mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya, saudara-saudaraku. Tapi beberapa tahun yang akan datang, kita akan boleh menyaksikan bagaimana umat-umat Tuhan yang kita layani itu, mereka itu dikuatkan, mereka itu memiliki kesempatan untuk diselamatkan tersebut. Saya mau sampaikan sebuah kisah nyata. Ini kisah nyata, saudara-saudaraku. Beberapa tahun yang lalu begitu saya pindah dari Kalimantan, saya melayani di gereja Ciampea. Di gereja Ciampea itu ada seorang yang bernama Andreas. Andreas ini masih pemuda lajang tua, ya. Pada saat itu saya sudah ajar Alkitab segala macam, dan saya masih pendeta muda, belum menikah, ya. Jadi bapak ini, saudara ini katakan, pendeta saya mau dibaptis, tapi saya mau pendeta yang baptis. Saya bilang saya nggak bisa, belum bisa membaptis. Waktu itu nggak lama kemudian saya menikah dengan istri saya, kan pendeta udah menikah, sekarang saya mau dibaptis. Saya bilang saya juga belum bisa untuk membaptis karena saya belum diurapi jadi seorang pendeta. Singkat cerita, dalam pelayanan tersebut saya dipindahkan ke gereja Kayu Putih. Sudah dipindahkan ke gereja Kayu Putih selama 6 tahun di gereja Kayu Putih. Singkat cerita,
Habis itu pindah ke Taman Mini, dari Taman Mini pindah lagi ke Bogor, ke Kiwi, ke Taman Mini, ke Bogor. 16 tahun berikutnya, saudara-saudaraku, setelah saya balik ke Bogor, sudah mau pindah, maka saudara-saudaraku, Pendeta Erwin Situmeyang yang melayani di Ciampea pada saat itu, dia masih sebagai seorang pendeta muda. Lalu dimintalah Pendeta Lendra Situmorang untuk membaptis, ada anggota yang mau dibaptis di Ciampea. Saudara-saudaraku, singkat cerita, dalam perjalanan setelah Pendeta Lendra ini masuk tol, dia baru sadar pakaian untuk ganti baptisannya itu ketinggalan di rumah. Lalu beliau telepon saya, "Pendeta, boleh minta tolong?" Ini sudah di dalam gereja, saudara-saudaraku. "Pendeta, saya seharusnya mau membaptis orang di Ciampea hari ini, tapi pakaian ganti saya ketinggalan di rumah. Jadi saya berharap Pendeta Napitupulu lah yang akan membaptiskan tersebut." "Baik Pak Pendeta, saya siap. Saya akan berangkat ke sana." Kita izin sama penatua, saya akan pergi ke Ciampea untuk membaptis seseorang. Saudara-saudaraku, saya siapkan pakaian, sudah siap jalan. Lalu saya bertanya, siapa kira-kira yang akan mau dibaptis ini? Biasanya sebelum saya membaptis, saya berdoa, "Tuhan, saya akan membaptis seseorang. Tuhan, penuhi saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap orang yang saya baptis ini betul-betul diberkati oleh Tuhan." Selesai saya berdoa demikian, ini saya naik di mobil. Pada saat sudah naik di mobil ini, terbesit dalam pikiran saya, yang mau dibaptis itu Saudara Andreas. Padahal saya tidak ada komunikasi dengan Pendeta Erwin Situmeyang, siapa yang akan mau dibaptis itu, nggak ada kontak sama sekali. Dan saya tidak tahu siapa yang akan mau dibaptis tersebut. Tapi pikiran saya, yang mau dibaptis itu adalah Saudara Andreas. Padahal sebelumnya pendeta-pendeta yang mengganti di Ciampea ini, saya sudah tanya, "Ada enggak Andreas di sana?" Sudah enggak ada pendeta. Sudah ada 4 pendeta, udah 5 pendeta yang sudah ganti di Ciampea ini. Semuanya saya tanya, Andreas ini sudah enggak pernah lagi ada di gereja. Jadi ya sudahlah, berarti dia sudah enggak tahu lagi di mana keberadaannya. Saudara-saudaraku, tapi pada saat itu mengatakan bahwa yang akan dibaptis itu adalah Andreas. Dan singkat cerita, sampai saya di gereja Ciampea, saya pas lihat itu Pak Andreas, saudara-saudaraku. Saudara Andreas ini, dia langsung menangis. Saya bilang, "Kenapa?" "Oh iya, saya berdoa tadi pagi, tapi saya nggak berani ngomong sama Pendeta Erwin ini. Tuhan, kalau boleh, yang akan membaptis saya itu adalah Pendeta Harley Napitupulu. Kalau boleh, permintaan dia. Tapi kan kalaupun tidak, ya sudahlah." Dan saya tidak berani menyampaikan itu kepada Pendeta Erwin. Nanti saya dikira bahwa saya mencari-cari alasan untuk tidak dibaptis lagi, ya, untuk tidak dibaptis lagi. Dan hari ini saya melihat Pendeta Napitupulu hadir di sini, hati saya bersuka cita. Dan akhirnya saya membaptiskan akan beliau. Dan saudaraku, saya bertanya, dalam perjalanan 16 tahun selama ini kemana Bapak? Bapak ini adalah orang yang pergi ke semua gereja. Semua gereja dijalani. Gereja mulai Pantai Costa, Bethel, HKBP, semua dijalani sama dia. Dan dia pelajari akan Alkitab. Lalu dikatakan, dari semua gereja yang saya jalani, satu-satunya gereja yang paling benar menurut Alkitab ini adalah gereja Advent. Itu sebabnya saya kembali lagi ke gereja Advent di Ciampea ini. Dan hari ini saya dibaptiskan. Dan itu yang membaptiskan itu adalah doa saya, adalah Pendeta Harley Napitupulu. Yang saya mau sampaikan kepada saudara dan saya ialah bahwa pelayanan yang saudara lakukan di sekolah Tuhan ini untuk anak didik kita mungkin tidak langsung membuahkan hasil baptisan, tetapi saudara percaya bahwa beberapa tahun yang akan datang, benih kebenaran itu akan tumbuh di hati mereka, dan itu membuat mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi jangan kecewa. Hasil itu bukan urusan saudara. Pelayanan, ya, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan.
Dan itu harus betul-betul kita lakukan dengan sepenuh hati. Jadi jangan kita berpikir, sudahlah, cuman anak sekolah ini aja. Saudara-saudaraku, pelayanan itu gak boleh asal-asalan. Harus betul-betul dengan sungguh-sungguh saudara lakukan. Ya, harus betul-betul dengan sungguh-sungguh kita lakukan, bahwa itu adalah jiwa-jiwa yang akan dimenangkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengatakan kembali kepada kita, layanilah satu dengan yang lain dengan sukacita, dan ingat bahwa upahmu Tuhan akan berikan. Ayat terakhir saya akan bacakan bagi kita. Bunyinya demikian di dalam Tawarik 15, 1 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena upah bagi usahamu. Ada upah bagi usahamu. Saudara-saudara, di sorga Tuhan sediakan upah bagi saudara dan saya, yaitu mahkota keselamatan akan menjadi bahagian kehidupan kita, adalah menjadi doa dan harapan saya. Tuhan kiranya memberkati. Amin.